Nah, ini adanya noda seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya nggak enak muternya. Kan bismillahirrohmanirrohim. Oh, ini madepnya gini ya, takut baling-balingnya jatuh. Oke, kipas sudah nyala normal tanpa ada suara-suara yang aneh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan dengan saya Elza Noval. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket. Paket ini dari Om Nawawi yang awalnya yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Nah, oke. Jadi Om Nawawi ini menserviskan sebuah power supply ATX pada saya, kalau nggak salah mereknya Simbada. Jadi beliau pasrah memasrahkan power supply-nya untuk diservis saya. Katanya sih nggak, power supply-nya nyala, cuma performanya sudah kurang bagus gitu katanya. Oke, akan saya unboxing dulu paketnya. Oke, jadi ini dia power supply-nya. Power supply merek Simbada dengan model SB380W. Jadi power supply ini berkapasitas 380 watt menurut dari data set yang ada pada bodi power supply ini. Sebetulnya power supply ini, kalau boleh saya bilang, itu kualitasnya ya medium, tapi dia ini sudah merek bagus. Nah, ini masih belum apa-apa, masih segel asli, belum pernah dibongkar. Oke, akan saya coba cek apakah tegangannya drop atau bagaimana. Oke, ini juga masih baru kayaknya, baru saya buka maksudnya. Oke. Oke, saya cari kabel jumper dulu. Oh iya. Nah, oke, ini akan saya coba nyalakan dulu. Akan saya colokkan langsung ke listrik. Dan oke, akan saya cek tegangan standby-nya atau tegangan USB-nya. Oke, tegangan USB negatif sini. Tegangan USB itu kalau nggak salah kabel warna ungu. Oke, tegangan USB normal 5,12 volt. Nah, jadi tegangan standby-nya power supply ini normal.
Oke, akan saya coba nyalakan dengan cara menjumper kabel bagian hijau dengan ground. Kadang ada yang dengan ground, kadang yang ada yang bisa dengan tegangan dengan kabel ungu abu-abu. Oke, akan saya coba nyalakan. Oke, power supply sudah nyala, tapi terdengar suara kipas agak kasar. Oke, akan saya cek tegangannya, mulai dari tegangan 12 voltnya. Oke, tegangan 12 nya cukup aman, 12,0 volt, dan tegangan 5 volt. Oke, 5 volt juga aman, 5,13 volt, dan 3,3 voltnya. Oke, 3,3 voltnya aman sebetulnya. Nah, oke, dari hasil analisa sementara ini, menurut saya power supply ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi menurut beliau katanya performanya sudah menurun. Nah, itu bisa terjadi karena mungkin kipas ini putarannya sudah kurang. Jadi ketika power supply ini sudah mulai panas, dia kinerjanya akan menurun. Nah, jadi akan saya bongkar dulu, akan saya bersih-bersihkan saja dulu. Oke, ini akan saya matikan dulu. Oke, stekernya saya lepas. Oke, ini sudah saya lepas. Akan saya bongkar. Kita bongkar, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, oke, biar rapi, segelnya kita coret saja. Bukan? Nah, oke, jadi di dalamnya isinya seperti ini. Oke, sebetulnya kipasnya normal-normal saja putarannya. Oke, ini trafonya memang kecil, jadi ya tenaganya ya memang kurang besar gitu. Sepertinya nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Kapasitor ini masih aman, dan ya semua aman-aman saja kondisinya. Ya mungkin masalah hanya ada pada kipas ini. Oke, bahkan ini kalau menurut saya isinya tuh lumayan bersih, masih tidak seperti power supply yang terlalu capek banyak debunya. Ini masih lumayan bersih. Oke, ini nanti mungkin Om siapa Pak tadi namanya, Om Nawawi, akan saya tawari untuk upgrade sekalian power supply-nya, karena saya ada stok yang kondisinya lebih baik dari yang ini. Jadi dia itu harus trafonya lebih besar, switchingnya lebih besar, jadi kapasitasnya pun lebih besar. Oke, akan saya tawarkan dulu nanti ke Om Nawawi. Jadi ini kalau menurut saya power supply-nya memang kecil. Nah, jadi trafonya hanya seukuran ini, dan dia hanya pakai 2 transistor yang kecil. Jadi memang daya yang dihasilkan juga memang kurang besar. Mungkin untuk label 380 watt itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, karena ya isinya hanya seperti ini gitu. Jadi ini nggak mungkin lebih dari 200 watt saja. Nah, oke, nanti Om Nawawi akan saya hubungi dulu sebelum saya melanjutkan video ini. Yang jelas ini yang perlu servis itu hanya bagian kipas, karena suaranya agak sedikit kasar.
Jadi nanti tetap akan saya servis dan saya beri tawaran kalau beliau mau. Jadi akan saya kirim power supply yang jauh lebih besar, misal merek Samsung atau merek Simbada, tapi yang kualitasnya lebih bagus. Nah, oke guys, jadi akan saya buka dulu bagian kipasnya. Akan saya buka bagian kipasnya dan akan saya cuci, akan saya servis. Untuk bagian PCB-nya itu akan saya bersihkan pakai thinner aja. Akan saya kuas saja karena kotorannya pun enggak terlalu menumpuk juga. Jadi cukup hanya dengan di thinner saja. Untuk kipasnya kita lihat dulu kondisinya seperti apa perlu dicuci bersih atau hanya cukup dengan thinner saja. Oke, ini akan saya bongkar dulu. Oke. Terus ini di solder. Oke, ini akan saya buka aja. Oke, ini dia kipasnya. Oke, ini bunyi geter. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini kotoran sudah mulai menumpuk seperti ini. Sebetulnya ini masih belum parah. Nah, jadi tumpukan kotoran seperti ini itu bisa mengakibatkan putaran dari baling-baling kipas ini akan jadi menurun karena terbebani oleh kotoran seperti ini. Jadi ini perlu kita bersihkan dulu, dan kalau perlu kita cek bagian bearingnya. Itu bagian bearingnya kalau perlu pelumasan kita tambahi pelumas seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ini perlu pelumasan nanti kita beri tambahan pelumas seperti itu. Oke, akan saya bersihkan dulu, akan saya cuci dulu. Oke, jadi cara membuka baling-balingnya tuh kita congkel bagian yang putih ini. Bagian yang putih ini adalah pengunci dari baling-balingnya. Jadi kita buka. Nah, oke. Hati-hati jangan sampai hilang ini. Baru kita bongkar. Nah, oke. Jadi seperti ini. Kondisinya di dalam sih masih bersih, bagus. Tapi kok sudah ngegeret ya. Nah, ini adanya noda seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya nggak enak muternya. Oke, jadi ngegeret gitu. Oke, sudah rata. Oke, kita coba lagi. Oke, dengan seperti ini aja, ini sudah normal kembali. Hanya ada apa itu yang ngegeret barusan itu. Oke, kalau nggak percaya kita coba nyalakan, apakah suaranya masih menggeret, apa ya istilahnya, suaranya masih bergetar gitu. Oke, ini jumper kita pasang. Oh, ini jumpernya kita pasang. Oke, jumper sudah saya pasang, akan saya coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini madepnya gini ya, takut baling-balingnya jatuh.
Oke, kipas sudah nyala normal tanpa ada suara-suara yang aneh. Oke, dia sudah nyala muter normal tanpa ada noise suara yang aneh-aneh seperti tadi. Oke, jadi akan saya bersihkan aja dulu kipasnya supaya enggak terlalu kotor, jadi putarannya bisa makin cepat. Oke, saya mandikan dulu ya. Ini setelah kipasnya saya bersihkan. Oke, kipasnya sudah saya bersihkan dan magnet yang apa itu ya, yang jetat itu sudah saya betulkan kembali. Ini sudah bersih. Oke, tinggal kita rakit kembali. Oh iya, lupa saya untuk grease-nya, ntar saya ambil grease-nya dulu. Nah oke, setelah itu kita pasang penutup karetnya. Nah setelah penutup karetnya baru kita pasang kembali stikernya ini. Oke, ini oke, setelah seperti ini kita pasang kembali, kita rakit. Semoga aja semua sudah clear. Oke, kita rakit aja ya. Nah oke kawan, jadi power supply-nya sudah saya rakit kembali, sudah saya pasang semua. Saatnya kita sekarang melakukan running testnya. Oke, ini akan saya colokkan listriknya. Oke, saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kipas sudah nyala, kipasnya sudah nyala ini. Oke, ini kipasnya sudah nyala kan? Nah, tanpa ada suara kasar lagi. Oke, kita coba cek tegangannya. Oke, tegangannya kita cek 12,1, 5,1 dan yang 3,3. Oke, ini 3,3 volt dan volt standby-nya oke 5 volt standby-nya. Nah, oke. Jadi demikian aja video pada kesempatan saya kali ini. Nah, oke, sebetulnya sebelum Mas Nanang yang dari Gresik ini mengirimkan power supply-nya, beliau itu sempat tanya-tanya dengan saya di WA tentang kerusakan power supply-nya. Saya anjurkan pada beliau untuk menservis sendiri bagian kipasnya. Saya nanti tetap akan saya bantu secara online cara menservis kipasnya, bagian mana aja yang perlu dibersihkan. Namun beliaunya merasa tidak sanggup untuk melakukan servis, jadi beliau lebih memilih untuk mengirimkan power supply-nya ini kepada saya. Nah oke, menurut saya beliau mengirimkan power supply-nya dari Gresik ke Jember untuk servis. Ini power supply-nya kalau menurut saya itu masih power supply KW. Saya tidak menyinggung Mas Nanang, cuma memang power supply ini kapasitas yang tertulis di sini dan kenyataan real komponen yang ada di dalamnya itu sangat tidak sesuai. Nah, sebetulnya saya sudah menawarkan untuk
Mas Nanang mungkin minat dengan power supply yang lebih bagus dari saya, tapi memang power supply-nya bekas, tapi kinerjanya masih bagus. Tapi beliau nggak mau, jadi ya tetap akan saya kirimkan kembali seperti apa yang Mas Nanang kirim kemarin ke sini. Jadi 1 unit power supply dan kabel powernya. Nah, oke. Jadi demikian aja pada video kali ini. Menurut kalian ini saya pantasnya mengasih tarif berapa untuk Mas Nanang? Karena ya hanya bersihkan kipas saja, tegangan sudah keluar semua normal tanpa ada drop sedikit pun. Tapi memang kalau misalkan akan tetap saya lakukan uji beban. Kalaupun ini nanti akan saya lakukan uji beban, yang jelas arus yang keluar nggak akan sesuai dengan yang tertulis di sini, karena kapasitas power supply ini tidak sampai 380 watt. Saya dari melihat spare part yang ada di dalamnya saja, komponen-komponen yang ada di dalamnya, saya sudah bisa memperkirakan berapa kemampuan daya maksimum dari sebuah power supply. Nah, oke, jadi demikian aja video kali ini dari saya. Semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi referensi untuk kalian menservis alat elektronika. Mohon maaf bila selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.